Ko Melvin, tahun ini beneran resesi gak sih? Tahun 2023 berdasarkan data harusnya tidak terjadi resesi. Tapi ada yang jauh lebih seru nih, karena tahun 2023 ini adalah tahun politik dan ekonomi sudah mulai recover. Sini aku ceritain. Hai guys, jumpa lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah lama subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Gimana nih dengan proses kamu menjadi generasi bebas keuangan? Udah sampai mana nih? Buat kamu yang baru nonton, boleh cek dulu nih videoku yang sebelumnya. Gini guys, di video kali ini aku mau cerita 3 hal. Yang pertama, cerita nih yang katanya resesi. Apakah benar? Yang kedua, cerita kita sekarang ada di ekonomi yang mulai recover dan apa itu dampaknya. Dan yang ketiga, cerita sekarang ini tahun politik. Oke, seperti apa? Yuk langsung aja kita bahas yang pertama. Jadi gini guys, akhir tahun kemarin itu banyak sekali content creators yang menceritakan bahwa Indonesia resesi 2023. Waktu itu aku berpikir ya, kenapa ya kok mereka bisa menyimpulkan ada resesi di tahun 2023? Nah ternyata dari podcastnya Om Deddy Corbuzier aku baru paham nih. Kenapa mereka menyimpulkan terjadi resesi 2023? Ternyata karena kata teman-temannya mereka yang adalah anak-anak dari konglomerat. Mereka mengatakan bahwa tahun 2023 ada resesi, jadi harus pegang cash. Kenapa harus pegang cash? Karena kalau kamu pegang cash di saat resesi, kamu bisa belanja apapun. Faktanya nih guys, seandainya beneran terjadi resesi di tahun 2023, biasanya nggak ada pengumuman sebelumnya. Sama seperti di tahun 2020, pada saat terjadi COVID dan di situ ada resesi. Kita nggak ada pengumuman 1 tahun sebelumnya, oke? Anyway, buat teman-teman yang belum ngerti tentang resesi, jadi resesi itu kurang lebih kalau pertumbuhan GDP selama 2 kuartal berturut-turut itu mengalami penurunan. Nah, terkait GDP itu sendiri, aku udah bahas di video G20, target investasi sampai 1.200 triliun. Apa dampaknya untuk masyarakat? Itu aku udah ceritain GDP itu apa. Dan satu lagi video di resesi global dan dampak ke investasi kita di saham, reksadana, dan emas. Gini deh, teman-teman, coba perhatikan data pertumbuhan GDP sepanjang tahun 2020 ini. Coba lihat. Kalau kamu ingat di tahun 2019 itu tidak ada pengumuman kalau tahun 2020 akan terjadi resesi, benar? Tapi gara-gara COVID-19 akhirnya terjadi resesi. Gini guys, kalau beneran terjadi resesi biasanya tidak akan diumumkan jauh-jauh hari. Kalau ada pengumuman jauh-jauh hari, yang ada apa? Yang ada adalah kita semua masyarakat itu ketakutan. Terus jadinya apa? Megangin uang, stop pengeluaran. Malah jual aset, jual rumah murah, jual saham murah. Lalu siapa yang beli itu? Ya yang beli adalah mereka yang benar-benar investor. Seperti prinsipnya Warren Buffett yang mengatakan, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Jadi, quotes itu mengatakan kita itu perlu berhati-hati ketika semua orang optimis. Pede, ini pasti naik. Itu kita harus hati-hati. Dan sebaliknya, ketika semua orang takut-takut, nah ini saatnya kita harusnya mulai berani melangkah, gitu. Kalau kamu setuju dengan quotes-nya Warren Buffett, silahkan berikan like-nya. Oke? Thank you teman-teman. Gini contohnya, kalau kamu lihat di beritanya CNBC, nih beritanya, itu mengatakan Anthony Salim, ini yang punya Salim Group, itu punya bisnis dari batu bara hingga emas. Nah, aku yakin nih, setiap perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya strategi untuk bisnis jangka panjangnya. Tapi ketika harga saham semuanya sedang diskon, so it's time to buy. Aku pernah menulis pemikiranku di Instagramku sendiri ya. Ada yang lebih bahaya dari resesi. Tahu nggak itu apa? Yaitu ketakutan akan resesi. Sehingga kamu bingung, nggak ngapa-ngapain. Oke Vin, jadi tahun 2023 gue harus ngapain? Seperti yang aku sampaikan ke klien-klien kita di Finansialku, saya menyampaikan nggak perlu takut berlebihan. Oke? Pertama, tetap sesuai rencana keuangan yang sudah dibuat. Kalau bisa, tambah penghasilan, punya lebih dari 1 sumber penghasilan, stabilin dulu kondisi keuangannya, kemudian investasi dan review secara berkala. Vin, tapi kalau kayak gitu, kenapa Pak Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani mengatakan siap-siap atau gelap? Ini beritanya, ada yang menyampaikan bahwa beritanya, Jokowi dan Luhut bilang 2023 gelap. Survei sebut lebih parah. Kemudian ada berita kedua yang mengatakan kayak gini. Sri Mulyani benar, ada awan gelap selimuti ekonomi RI.
Ini ceritanya. Oke teman-teman, ini ceritanya. Ekonomi Indonesia itu tidak akan terlepas dengan kondisi ekonomi dunia. Berdasarkan data dari Bank Dunia atau World Bank, dua negara dengan ekonomi terbesar itu adalah Amerika atau US dan China atau Tiongkok. Ekonomi mereka sedang recover. Coba kita lihat pertumbuhan GDP di Amerika dan di China. Data ini adalah data GDP growth di Amerika. Tahun 2022, Amerika memang pernah mengalami situasi 2 kuartal berturut-turut mengalami GDP growth minus. Artinya yaitu resesi di Amerika. Meskipun Biden mengatakan tidak. Dan bagaimana dengan di China? Data GDP growth di China, lihat gambarnya. Angkanya itu positif. Nah, Ibu Sri Mulyani menjelaskan kenapa gelap. Karena pandemi COVID yang meninggalkan luka memar dan belum sepenuhnya berakhir. Dan kondisi ini semakin diperparah oleh terjadinya perang Rusia dan Ukraina sebagai biang kerok dari krisis pangan dan energi. Ya, ujung-ujungnya menimbulkan lonjakan inflasi, kenaikan harga di mana-mana. Nah, situasi ini akan semakin rumit ketika negara maju itu mengubah arah atau kebijakan moneter. Ya, kayak kenaikan suku bunga gitulah. Contohnya nih, Amerika Serikat, AS ya, itu secara agresif di tahun 2022 terus menaikkan suku bunga acuan dan menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan. Bahkan katanya ada setidaknya 60 negara yang kini berada dalam kesulitan keuangan, sehingga diperkirakan akan segera jatuh ke jurang krisis. Sri Lanka dan Argentina itu sudah lebih dulu dilanda krisis tersebut. Ceritanya gimana dengan Indonesia? Ya beda dong. Ini aku ingin ajak kamu lihat data-datanya. Data pertumbuhan GDP Indonesia sekali lagi. Lihat, di saat pertumbuhan GDP Indonesia dari minus ke plus, coba kamu perhatiin gambarnya. Ini guys, coba kamu ingat-ingat di tahun 2020 apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat? Jawabannya adalah pemerintah memberikan stimulus. Pemerintah menggenjot konsumsi masyarakat dengan subsidi rumah, subsidi kendaraan, suku bunga rendah, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? 1. Ekonomi bertumbuh. Pemulihan ekonomi nasional. Ketika ekonomi sudah mulai berhasil bertumbuh, biasanya itu inflasi juga meningkat. Nih, coba kita lihat grafiknya. Pada saat warna hijau, pemerintah itu masih melakukan stimulus supaya ekonomi bertumbuh. Dan akibatnya di 2020, ekonomi Indonesia mulai recover. Dan inflasi juga pasti mulai naik. Nah, sekarang ketika inflasi tinggi, pemerintah mulai menstabilkan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Contoh, pemerintah mulai meningkatkan suku bunga. Nih, grafiknya. Ketika suku bunga naik, maka bunga pinjaman juga akan naik. Beberapa produk investasi yang diuntungkan pastinya yang berhubungan dengan deposito, reksadana pasar uang, bagi hasil dari sukuk tabungan, dan atau kupon dari saving bond retail. Vin, katanya akan ada saving bond retail nih di bulan Januari. Mau dibahas nggak? Kalau mau dibahas, boleh dong tulis di kolom komentar, katakan bahas Vin. Nanti kita bikin videonya, oke? 2023 ini agak beda karena di Februari 2024 kita akan pemilu. Artinya di tahun 2023 akan sudah mulai ada dana kampanye. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Cerita kita di tahun politik. Situasi di Indonesia itu berbeda karena di tahun 2023 dan 2024 adalah tahun politik. Persiapan menuju pemilu. Tahun 2024 itu pemilunya akan terjadi serentak. Nggak hanya milih presiden dan wakil presiden, tapi ada anggota DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Bahkan di akhir tahun 2024 akan ada pilkada serentak. Pilkada serentak itu milih siapa aja? Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan juga wakil wali kota. Nah, mengutip situs dari dpr.go.id, itu anggaran pemilu mencapai 76,6 triliun rupiah. Biasanya nih, ketika terjadi tahun-tahun pemilu, uang beredar di masyarakat itu akan mulai banyak. Tahu nggak jadinya gimana? Ya masyarakat akan spending, belanja. Mereka akan meningkatkan konsumsinya. Nah, hal yang sama itu juga disampaikan oleh kakak kelasku, itu Ko Yunarto, direktur dari Carta Politika, dilansir dari investor.id. Dalam acara Investor Daily Summit 2022, sesi diskusi yang bertajuk Understanding Indonesia's Social Politic Landscape, Impact on Economic, Growth and Investment Climate. Ko Yunarto itu mengatakan pemilu 2024 pasti punya efek yang lebih besar dibandingkan 2014 dan 2019. Kenapa?
Karena ketika kita bicara 2024, ini pertama kali dalam tahun pemilu, pertama pemilu legislatif dan pilpresnya itu berbarengan. Lalu pertama kalinya pilkada diadakan di tahun yang sama dan diserentakkan. Jadi faktor pengalinya memang besar sekali. Oke, efeknya apa? Menurutku ada beberapa saham yang akan diuntungkan saat tahun-tahun pemilu. Kalau mau dibahas, boleh dong tulis di kolom komentar, katakan bahas Vin. Nanti kita bikin videonya, oke? Apa yang bisa kita siapkan di awal tahun 2023? Pertama, menurutku resesi harusnya nggak ada. Berdasarkan data, sekarang harusnya tidak ada resesi di Indonesia, kecuali terjadi force majeure, seperti case another COVID. Atau mungkin perangnya nggak selesai-selesai, atau bahkan ada negara yang lebih gede lagi yang perang juga. Itu another case, force majeure. Yang kedua, menurutku adalah miliki action plan dan review berkala. Untuk kita individu, kita perlu belajar dari pengalaman. Kenapa sih kok resolusi tahun 2022 ini kayak target uang untuk beli rumah atau mungkin buat nikah itu belum terwujud? Ya, bisa jadi kamu nggak punya action plan. Dan juga mungkin kamu punya goals yang jelas tapi nggak di-review. Reviewnya cuma setahun sekali. Waktu bikin sama 2023 waktu bikin lagi. Ya, oleh sebab itu di awal tahun 2023 aku pengen kamu mulai bikin rencana keuangan, bikin action plan yang jelas, dan lakukan review berkala. Review sebulan sekali. Dan yang ketiga, tahun 2023 harusnya kita sebagai individu itu bisa rebound. Masih ingat nggak sama tema G20 tahun 2022? Recover together, recover stronger. Jadi tahun 2023, aku berharap keuangan kita itu juga harus mulai recover. Caranya gimana? Kerja keras, mulai ngerencanain keuangan, dan investasi. Kalau kamu suka video ini, boleh di-share videonya supaya keuangan kita sama-sama bisa saling recover. Mulai rencanakan keuangan, punya action plan, review keuangan, dan investasi kamu sebulan sekali. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, sini. Ini saham-saham ini bagus loh kalau lagi tahun pemilu. Sini. Sebelum yang lain tahu, kamu tahu duluan nih.